Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. PAM Banjarmasin 2024 bukukan laba, kebocoran air turun 28,4% dan pertahankan opini wajar tanpa pengecualian 24 tahun berturut-turut. HUT ke-80 Republik Indonesia, 466 warga binaan Lapas Kota Baru terima remisi, belasan langsung bebas. Ribuan warga padati Siring Laut. 86 peserta tampilkan kostum kreatif dan atraksi budaya. PAM Banjarmasin kembali menggelar pers rilis laporan neraca komparatif hasil audit per 31 Desember 2023 dan 2024 di Aula PAM Banjarmasin Rabu pagi. Kegiatan dipimpin PLT Direktur Utama Syahrani didampingi jajaran direksi serta Dewan Komisaris. Dari hasil audit, kinerja dan laba PAM Banjarmasin tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai penilaian Kemendagri naik dari 69,70 di 2023 menjadi 73,86 di 2024. Sementara penilaian PUPR meningkat dari 3,94 menjadi 4,12. Perusahaan ini juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 24 tahun berturut-turut. Tingkat kebocoran air atau NRW pun turun dari 28,7% menjadi 28,4%. Hingga 2028, PAM Banjarmasin menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk peremajaan pipa, pembangunan reservoir, dan penguatan infrastruktur. Di Renbis kita juga sudah terlihat kemarin itu, kita sampai tahun 2028 memang sudah ditarget direksi oleh pemilik, baik dari sisi peningkatan pelayanan, kemudian juga penurunan NRW, terhadap laba perusahaan, jadi kita sudah ada target-target dari tahun kemarin kita mulai diangkat tahun 2023, alhamdulillah semua sudah terpenuhi dari target Renbis itu. Anggarannya berapa Pak untuk perbaikan peremajaan tadi Pak? Peremajaan sendiri kalau total seluruhnya hampir 300 miliar sebenarnya. Sementara itu, PLT Komisaris Utama Edi Wibowo menegaskan peningkatan kinerja harus diiringi perbaikan layanan kepada pelanggan, termasuk pembenahan jaringan pipa tua serta peluang kerjasama dengan pihak swasta. Kami katakan tadi, PDM lagi melakukan pemetaan. Jaringan mana sih yang sudah seumuran dengan berdirinya PDM? Sekitar truk dalam dan lainnya. Kalau kaitan itu kan jaringan itu kan baru tuh kurang lebihnya, apalagi daerah Sultan Adam itu kan daerah hutan dulu kan. Jadi jaringan yang besi yang paling tua ditanam itu di mana jaringannya, itu yang kita prioritaskan. Karena tambah tua itu kan tingkat kebocorannya tambah besar, apalagi kalau dengan ada tekanan. Nah, kita sudah berkoordinasi karena sesuai dengan komitmen kepala daerah mengurangi, merendahkan tingkat kebocoran. Kalau hilang benar itu kan mungkin, tapi paling tidak kita turunkan dari target yang ada lebih rendah lagi. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R digadang-gadang menjadi solusi persoalan sampah yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marzuki menegaskan konsep TPS 3R berbeda dari TPS konvensional yang identik dengan bau, sampah berserakan hingga lingkungan kumuh. TPS 3R menggunakan sistem berlangganan dengan satu unit hanya melayani sekitar 200 kepala keluarga. Sampah dijemput langsung oleh petugas, lalu dipilah, dicacah dan dikeringkan hingga bisa dimanfaatkan, antara lain untuk pupuk dan budidaya maggot. Selain ramah lingkungan, TPS 3R juga dapat difungsikan sebagai ruang publik bagi warga, mulai dari senam, hajatan, hingga kegiatan kemasyarakatan. Keberadaan TPS 3R ini sebenarnya menjawab kelemahan atau keburukan dari TPS yang warga ini bau, berhamburan,
ada teratur sampahnya kemana-mana, sampah luar masuk juga. Nah, TPS 3R ini, TPS 3R tempat pengolahan sampah. Jadi konsep pertama dia adalah berlangganan. TPS 3R tidak boleh sampah di luar langganan itu masuk. Artinya kapasitas TPS 3R misalnya 200 KK. 200 KK itu yang sehari-hari dilayani. Ini sehari-hari dilayani, perbedaannya. Ada petugasnya khusus yang menjemput. Setelah menjemput dari rumah ke rumah, itu baru diolah di lokasi tadi. Diolah hari itu harus habis, simpun, dipilah, diselesaikan. Jadi tidak akan menimbulkan dampak yang seperti TPS. Bau, terhamburan, lawan segala macam lah. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin berharap masyarakat tidak terburu-buru menolak karena TPS 3R justru mengurangi dampak negatif TPS konvensional. Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan pembangunan jika warga masih keberatan dan akan terus memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Fudail dan Novin Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 466 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Baru mendapat pengurangan masa pidana atau remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diberikan dalam dua kategori, yakni remisi umum dan remisi dasawarsa. Untuk remisi umum, 399 narapidana menerima pengurangan hukuman dan 9 orang diantaranya langsung bebas. Sementara pada remisi dasawarsa, 466 narapidana memperoleh pengurangan masa pidana dengan 7 orang langsung bebas. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kota Baru di kantor Bupati Sabtu lalu yang turut dihadiri jajaran Forkopimda dan Kepala Lapas Kota Baru. Kepala Lapas, Doni Hadriansyah, menyampaikan bahwa remisi tidak sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga penghargaan negara bagi warga binaan yang berperilaku baik serta mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, sekaligus supaya pemerintah menekan tingkat overkapasitas atau overcrowding di seluruh lembaga pemasyarakatan. Ardiansyah dan Fidarlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. PAM Banjarmasin 2024 bukukan laba, kebocoran air turun 28,4% dan pertahankan opini wajar tanpa pengecualian 24 tahun berturut-turut. HUT ke-80 Republik Indonesia, 466 warga binaan Lapas Kota Baru terima remisi, belasan langsung bebas. Ribuan warga padati Siring Laut. 86 peserta tampilkan kostum kreatif dan atraksi budaya. Ribuan masyarakat memadati kawasan Siring Laut, Kota Baru, Senin kemarin untuk menyaksikan karnaval memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kota Baru Syahri Muklis, mewakili Bupati Kota Baru Muhammad Rusli, bersama unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan karnaval bukan sekadar hiburan, melainkan wujud kecintaan masyarakat terhadap tanah air, serta sarana memperkuat semangat persatuan dan kebudayaan bangsa. Tahun ini sebanyak 86 peserta yang terdiri dari pelajar, instansi, komunitas, hingga masyarakat umum menampilkan beragam kostum kreatif, atraksi budaya, hingga marching band yang memukau. Untuk memastikan keamanan, Polres Kota Baru bersama instansi terkait menurunkan personel pengamanan. Apresiasi diberikan kepada seluruh masyarakat yang ikut menjaga ketertiban sehingga kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.
Kemeriahan karnaval ini menjadi bukti nyata antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme yang terus berkobar. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Baru Selasa kemarin. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di kantor Bupati Kota Baru, dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran pejabat eselon 2 dan 3. Dalam sambutannya, Bupati Rusli mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, sekaligus mengingatkan agar amanah jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelantikan kali ini mencakup sejumlah pejabat administrator eselon 3 dan pengawas eselon 4 di berbagai SKPD, termasuk di bidang perikanan, kesehatan, pertanian, kebudayaan, pekerjaan umum hingga camat dan sekretaris kecamatan. Bupati berharap pejabat yang baru dilantik dapat membawa semangat baru, inovasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kota Baru. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pam Banjarmasin 2024 bukukan laba, kebocoran air turun 28,4% dan pertahankan opini wajar tanpa pengecualian 24 tahun berturut-turut.
HUT ke-80 Republik Indonesia, 466 warga binaan lapas Kota Baru terima remisi, belasan langsung bebas. Ribuan warga padati Siring Laut. 86 peserta tampilkan kostum kreatif dan atraksi budaya. Polres Kota Baru menggelar upacara serah terima jabatan, sumpah janji jabatan, serta purna tugas personel di lapangan apel Mapolres Kota Baru Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Kapolres Kota Baru AKBP Doli M. Tanjung dan dihadiri pejabat utama, para Kapolsek, perwira, serta seluruh personel Polres Kota Baru. Dalam kesempatan ini dilakukan sertijab Kasat Lantas dari AKP Denny Maulana Saputra kepada pejabat baru Ibtu Agung Iswahyudi. Selain itu juga dilaksanakan pelepasan purna tugas Kompol Julius Susanto Tri Prasetyo yang telah mengakhiri masa baktinya di institusi Polri. Kapolres menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menegaskan purna bakti bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal untuk tetap mengabdi di tengah masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres turut mengingatkan pentingnya mendukung program pemerintah, khususnya ketahanan pangan dalam rangka Astacita. Seluruh personel diminta berkontribusi menjaga distribusi pangan, mendukung pertanian lokal, dan mengawasi keamanan pangan di wilayah Kota Baru. Upacara ditutup doa bersama dan ramah tamah di Aula Sanita Satyawada dalam suasana penuh kebersamaan, aman, dan kondusif. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.